Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurtalifah dengan NIM 1919102030, Prodi D3 Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai data bab 4, di mana merupakan sebuah tugas besar dari praktikum teknik antarmuka. Sebelum saya menjelaskan cara kerja pada rangkaian ini, pada rangkaian kali ini menggunakan beberapa komponen, di mana yang pertama terdapat logic state, di mana logic state ini sebagai inputan yang nantinya akan berubah-ubah nilainya. Terus yang kedua terdapat IC L298. IC L298 sendiri ini merupakan suatu komponen yang digunakan untuk mengendalikan motor DC, di mana terdapat dua jembatan H di dalam IC ini. Setiap jembatan dapat mengendalikan satu motor DC. Juga terdapat pada komponen kali ini terdapat motor DC, di mana motor DC sendiri ini merupakan suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan, dan menggunakan baterai, di mana menggunakan dua baterai ini dengan tegangan sebesar 5 volt. Nah, kita coba jalankan rangkaian kali ini. Jadi pada saat logic state belum diberi logika 1, maka motor DC tidak akan bergerak. Ketika kita coba beri pada pin 5, kita tetap beri logika 0. Pin 7 kita beri logika 1. Pin 10 logika 0. Pin 12 kita beri logika 1. Pin 6 beri logika 1. Nah, jadi pada motor DC yang pertama akan bergerak ke arah kiri. Namun pada motor DC yang kedua tidak terjadi gerakan. Mari kita coba lagi. Ketika diberi pada pin 5 kita beri logika 1. Pin 7 kita beri logika 0. Pin 12 kita beri logika 1. Pin 6 kita beri logika 0, dan pin 11 beri logika 0. Jadi ketika pada saat diberi input sebesar 101010, maka motor DC yang pertama akan bergerak ke arah kanan. Namun pada motor DC yang kedua tetap 0. Pada saat diberi, kita ubah lagi 000 semua. Lalu jadi ketika kita beri logika pada input tersebut, dimana pada pin 5 diberi tetap 0, tetap logika 0, pin 7 1, pin 10 tetap 0, pin 12 1, pin 6 0, dan pin 11 1. Ketika kita coba jalankan, jadi pada motor DC yang pertama tidak terjadi perputaran atau tetap diam. Namun pada motor DC yang kedua terjadi perputaran, di mana berputar ke arah kiri. Jadi dapat disimpulkan, di mana tadi pada saat percobaan yang kedua, di mana dengan diberi logika 010110, yang terjadi perputaran atau yang terjadi pergerakan pada kedua motor DC ini pada motor DC yang pertama.
ketika kita diberi logika 010101 terjadi perputaran di mana perputaran tersebut pada motor DC yang kedua. Jadi dapat disimpulkan di mana ketika pin 11 diberi logika 0, maka yang terjadi perputaran hanya pada perputaran motor DC yang pertama. Ketika pada pin 11 diberi angka logika 1, maka terjadi perputaran atau berputarnya motor DC yang kedua, namun yang pertama tetap diam. Nah, dan ketika kita diberi logika 00000, maka kedua motor DC tidak terjadi pergerakan atau tidak ada sinyal atau tidak ada input yang diberikan pada motor DC sehingga kedua motor DC tidak berjalan. Juga dapat dibuktikan di mana IC L298 ini benar hanya bisa menggerakkan motor atau hanya bisa mengendalikan motor DC, sama halnya seperti fungsi dari L29 sendiri. Mungkin itu saja penjelasan mengenai rangkaian bab 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.